Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi mata kuliah pemrograman dan aplikasi komputer, di mana ini pertemuan 8 dan 9. Minggu kemarin kita sudah melakukan UTS. Ini termasuk materi akhir, maka setelah itu kita akan melakukan pendalaman lagi di materinya. Kita akan full praktek di mana di uji di praktikum ya. Nanti kita akan lebih utama lagi di praktikum. Maka kalau dengan praktikum maka otomatis kita akan lebih fokus lagi dengan materinya dari awal. Jadi praktikum nanti habis minggu depan insya Allah kita akan melakukan praktikum. Oke. Materinya hari ini adalah kita akan membahas tentang statement kendali. Dengan statement kendali, apa itu statement kendali? Statement kendali adalah bisa dikenal dengan statement control, yaitu dimana eksekusi statement dalam program dimulai dari statement nomor baris kecil ke statement dengan nomor baris besar, dari yang awal dari ke akhir seperti itu. Tapi tidak ada menutup kemungkinan untuk kembali lagi ke awal, atau untuk baris-baris yang di awal boleh, bisa. Kalau tidak terpenuhi bisa kembali ke awal seperti itu. Contohnya adalah salah satunya adalah statement goto. Kita mengenal statement goto dulu. Statement ini digunakan untuk melaksanakan proses eksekusi dengan urutan yang tidak normal. Setelah percabangan dilaksanakan, bentuk umumnya adalah goto dari ln tertentu, goto tanpa ada belakangnya ya, tidak ada nomor barisnya, maka dia akan kembali ke awal seperti itu. Contohnya adalah jika Anda nanti memasukkan ke ke komputer ya, ke basic, maka contohnya seperti ini. Print konversi cetak konversi kilometer ke meter. Kita disuruh menginput ya K M 1000 kali K. Maka ketika kita print hasil konversi, maka M cetak M dan meter. M-nya adalah berapa K? 1000 ya, kalikan kalau kita masukkan K-nya 10 ya, jadi 10.000 seperti itu ya. 10.000 meter seperti itu. Goto. Nah, kalau ini goto ini kembali ke awal lagi. Suruh kita cetak lagi. Ya, maka komputer ini tidak akan selesai seperti itu aja terus ya. Contoh yang kedua nih jangan dicoba di rumah. Maka kalau ini dicoba maka dia akan berulang-ulang terus, akan biasanya tidak akan pernah berhenti goto, terus dia berhitung terus. Maka dia biasanya di sini error. Jadi dari contohnya X5, di mana cetak X5 dipangkat 2. Setelah itu X ditambah 1. Maka dia kembali lagi terus ngeprint terus. Nih biasanya komputernya akan kalau anunya akan error biasanya nanti ya. Bisa dicoba kalau tidak bisa ya, seperti itu. Ini logikanya secara teorinya begitu. Ya, sekarang kita akan bahas tentang statement if then, di mana fungsi statement ini melakukan pengujian atas suatu ekspresi nalar. Jadi ada sebuah logika akan diuji benar apa tidaknya seperti itu. Contohnya seperti ini, ln1 jika ya. Oke, seperti ini. Nanti langsung kita kembali ke anunya aja. Oke. Contohnya ini decision-nya ini seperti ini. Ini adalah statement control sini, ini decision. Jadi jika salah maka langsung, kalau jika benar dia langsung proses lagi baru menuju proses 2 seperti itu. Jadi bedanya di situ. Nah, ini contohnya ya. Ini rem ini tidak dicetak, tapi dia cuma di di script. Jadi dia tidak tampak di layar tapi cuma di script aja. Contoh statement if then ya. A sama dengan 7,5. Input masukkan B. Disuruh kita input. Jika A lebih besar daripada B,
maka cetak mati, habis baterainya. Aduh. Oke, jika A lebih besar dari B, maka cetak A terus pergi ke 100 langsung, seperti itu. Tapi kalau A-nya kurang dari B, maka dia cetak, dia tidak melakukan perintah statement yang ini, tapi langsung turun ke bawah, print B, seperti itu. Seperti ya. Oke. Maaf. Oke. Udah. Ini contohnya, ini bisa dijadikan dicoba dulu, nanti Anda akan salah satunya ya akan setiap anak nanti dibikin waktu praktikum akan dibikin statement kendali untuk membuat suatu program aplikasi, di mana aplikasinya itu adalah contoh seperti ini, flowchart, ini seperti itu programnya, ini seperti itu. Oke, lanjut. Ini contoh-contohnya ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang if yang ketiga ya. Statement if dan else. Ya, oke. Seperti ini. Di mana statement ini melakukan pengujian atas suatu ekspresi nalar. Apabila ekspresi nalar tersebut dipenuhi, maka akan statement tersebut harus diproses. Apabila ekspresi nalar tersebut tidak dipenuhi, maka proses akan dilanjutkan ke statement else berikutnya. Ya, seperti itu. Contohnya seperti ini, sama seperti tadi. Ya, tapi berbeda dengan tadi pakai goto, sekarang tidak pakai goto, langsung otomatis else. A lebih besar dari B, maka ini kan maka dia lakukan perintah A. Apabila tidak terpenuhi, apabila A tidak sama dengan B, tidak besar, jika A tidak lebih besar dari B, maka yang akan diproses adalah perintah B, seperti itu cetak. Oke, itu perbedaannya antara if dan else ya. Contoh soalnya ini contoh-contoh contoh-contoh soalnya ya, nanti bisa dicoba. Statement iteratif, looping, pengulangan. Jadi ini agak, tapi ini nanti kita belajar akan lebih diperdalam lagi nanti di saat di praktikum ya. Oke. Statement ini akan memerintahkan komputer untuk melakukan operasi iteratif berulang, looping, dan secara otomatis berhenti sendiri tanpa perlu mempercek kondisi dengan statement if, dengan statement yang lainnya, if dan atau goto yang lainnya ya. Seperti itu. Contoh ini belum, ini contoh alurnya. Ini jadi for variabel 1 to konstanta 1 to konstanta 2 ya, seperti itu. Ada statement yang lainnya, ada if dan lainnya bisa, atau goto juga bisa ya. Contoh for i dimulai dari 1 ke 5, maka ada pengulangan 5 kali. For i 1, for i 2 sebenarnya. Jika x sama dengan x plus 2, y x pangkat 2, maka akan diulang-ulang, diceritakan berulang-ulang seperti ini ya. Oke. Nanti di praktikum akan lebih jelas. Oke, looping. Sekarang kita pada ini aturan operasi iteratif looping. Di dalam operasi looping tidak boleh ada operasi looping yang saling berpotongan atau saling satu sama lain. Jadi dalam looping itu tidak boleh ada istilahnya. Jadi kalau jadi awalan looping itu harus for variabel i, variabel 1, konstanta 1 to konstanta 2, dan next variabel lagi. Jadi diulang lagi seperti itu, variabel 1 seperti itu.
Tidak boleh ada next berikutnya. Contoh kita contohkan. Ada. Jadi contohnya seperti ini. For variabel konstanta 1 itu konstanta 2, for variabel 2 itu konstanta 3. Jadi ini adalah variabel 1 itu konstanta 2 ya. Variabel seandainya ini i atau x. Ini maka ditutup ya, seperti tidak boleh ini variabel 2-nya di bawahnya, tidak boleh, harus di dalamnya. Kalau memang harus diulang ya, seperti itu. Proses berulangnya seperti itu. Proses perulangan 2. Jadi variabel 2 kali perulangan. Biar lebih jelas. Untuk contoh di atas merupakan alur looping yang tidak diperkenankan karena looping saling berpotongan. Nah, ini dia juga. Ini contoh yang pertama yang benar. Variabel di sini ya, karena kita lupa. Next var-nya ada di dalam ini benar. Ini sudah ini suatu proses di dalamnya. Ini saat ini proses lain di luar. Tidak boleh seperti ini. Ini dia. Ini variabel 1 di dalamnya variabel 2 ini, jadi ini tidak boleh. Ini menjadi kacau nanti aplikasinya. Contohnya seperti ini. I 1 sampai dengan 5, K1 sampai dengan 3, seperti itu. Mencetak I dan K, next K. Contoh berikutnya adalah seperti ini. Ada program. Nanti bisa dicobakan ke anunya, ke mana, ke aplikasinya ya. Oke. For I 1 sampai 125 banyak ini. Benar di print C ini, if jika ini dan seperti itu. Nanti di praktek akan lebih ditunjukkan ya. Ini baris 7 dan 200. Ini if input A, input B, jika B dari 0 ya, B sampai dengan 0 dan ini adalah 200. Nah, ini jika B sampai dengan 0 maka lari ke 200 langsung N ya. Jika tidak begitu maka lakukan C B pangkat 2 plus A kali B pangkat 2 go to 70, maka langsung masuk looping ya dia ya. D K pangkat setengah ditambah C pangkat setengah, print D. Seperti itu. Ini contohnya, ini contoh bisa nanti dicoba, tapi nanti saya akan kasih pendalaman lagi di praktikum ya. Oke. Demikian belum ya, pernah satu lagi ya. Maaf saya lupa. Saya nomor berapa ini ya. Oke. Variabel bersusun berindeks. Ini contohnya variabel berindeks menunjukkan suatu susunan dalam sekumpulan nilai dengan nama yang sama. Setiap anggota variabel di dalam dikumpulkan variabel tersebut ditujukan tersendiri melalui tanda yang dinyatakan eksistensinya dalam kumpulan. Berindeks tunggal A 2,4, 6, 8, 10, 12, 14. Jika kita ingin menunjukkan anggota tersebut maka ditulis A dalam kurung 4 seperti itu ya. Maka angka 4 merupakan indeks tanda. Indeks dapat ditulis dengan tanda kurung sehingga nilai variabel A indeks 4 sampai dengan 8. Jadi kita lihat ya. Jadi A nya adalah A yang keempat. 2, 4, 6, 8 seperti itu. Oke, contohnya lagi. Contohnya
Ini baris ke-25 ada di mana A6 B10 C5. Ini contohnya barangkali seperti itu ya. Oke. Contoh program sederhana penggunaan statement dim pada variabel bersusun tab 1. Variabel tunggal A5 for i sama dengan 5 to 5 baca a i print. Jadi ceritanya di mana a ini ya, contohnya ya A5 ini kan ini kan ada data red data ya, red data. Jadi ketika a dia mencetak ini maka ketika ini adalah variabel ada 5 ya, 1 2 3 4 5, di mana dim a adalah 5. Kita diawali dengan 5 ya, yang 10 dulu ya, 10 baca A1 30, nanti baca A2 5 seperti itu terus ya, dia cetak seperti A1i. Jadi dia akan mencetak 30 5 4 8 10 seperti itu. Nah, ketika dia seperti ini dia A1 adalah 30 5 ini variabel. Oke, demikian akhir minggu depan kita akan mulai praktikum. Materinya akan saya sebarkan habis ini, minggu-minggu ini akan saya sebarkan. Kita persiapan praktikum. Oke, terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.